المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja wa khassa hadhil ummah bi awdahiha ahkaman wa hujjaja. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin alladzi mayyazahu Allah ala khawasi ruslihi mu'jizatan wa mi'raja wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan alladzina hum kahudatil ummah fi falakid duja amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidz, tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Al-Muhajirin, pembawa acara Ustadz Ismaji, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin Komplek Chandra, insyaallah semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Malam hari ini alhamdulillah setelah susah payah sampai juga saya ke sini. Karena hujannya luar biasa besar di tol, tambah angin, gak berani kencang. Kedua, sesungguhnya saya berat datang. Kemarin sore mau maghrib saya masih di Dieng ya. Tadi siang saya masih di Pemalang ya. Sekarang udah sampai Bekasi. Sebenarnya badan kalau boleh protes-protes ini. Tapi saya baca WA-nya Menteri Perhubungan Pak Haji Somad, ini ada Isra Mi'raj. Udah kadung bikin kue. Kalau kiainya nggak datang itu yang seneng panitianya sisa banyak. Saudara-saudara, maka malam ini ngaji rutin kita, kata Pak Haji Somad, diminta untuk bahas Isra Mi'raj dengan penjelasan yang sederhana karena mohon maaf ya kondisi saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Isra dan Mi'raj itu adalah salah satu peristiwa penting yang dalam kehidupan Nabi terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak peristiwa penting. Ada peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, ada peristiwa juga yang penting untuk kita peringati, lalu ambil hikmahnya yang kita tahu namanya Isra Mi'raj. Kebetulan di negeri ini Isra Mi'raj menjadi satu hari yang diperingati sejak zaman dulu dan jadi kalender keagamaan dan kenegaraan resmi, libur. Walaupun ada juga orang yang tidak setuju dengan acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, seorang ulama bernama Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa itu menjelaskan Isra Mi'raj ini adalah satu dari di antara mukjizat Nabi yang besar. Bahkan oleh beliau dalam urutan mukjizat Nabi, Isra Mi'raj itu diletakkan pada urutan nomor 2 sesudah Al-Quran. Nomor 1 Al-Quran, mukjizat Nabi terbesar. Nomor 2 Isra Mi'raj, lalu yang berikutnya. Kalau saya tidak salah nomor 3 itu peristiwa ini di antara mukjizat Nabi,
itu bulan terbelah. Jadi Nabi pernah ditantang sama orang-orang musyrik waktu di Mekah, coba bisa apa enggak bikin bulan yang sedang purnama belah jadi dua. Nabi berdoa, lalu terjadi itu peristiwa bulan terbelah. Ajaib. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran di surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat datangnya hari kiamat. Wa syaqqal qamar, dan bulan sudah terbelah. Jadi waktu Nabi ditantang sama orang musyrik, Muhammad, kalau kau benar Nabi dan Rasul, coba bikin itu bulan yang sedang purnama jadi dua belah. Kalau kau Nabi pasti kau didukung, ditolong oleh Tuhanmu. Tapi kalau kau bukan Nabi pasti nggak bisa. Waduh, tantangannya itu berat banget. Kalau kau bisa membuat bulan terbelah jadi dua atas pertolongan Tuhanmu, berarti kami percaya kamu Nabi. Ketika Nabi berdoa, ajaib itu. Bulan yang semula purnama itu belah jadi dua. Belah itu belah, satu sebelah kanan atau sebelah barat Jabal Qubais, satu sebelah timur Jabal Qubais. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir cerita ini kalau saya tidak khilaf. Nabi berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ishhadu, hai orang Quraisy, saksikan itu, saksikan." Tapi apa yang terjadi? Orang Quraisy bilang, "Ah, ini sihir, mata kita ditipu nih sama Muhammad." Wa iyarau ayatan, ketika mereka melihat tanda kebesaran Allah, mereka yu'ridu, berpaling, wa yaqulu, dan berkata, sihrum mustamir, ini adalah sihir yang terus-menerus dilakukan oleh Muhammad. Ini peristiwa dahsyat, Pak. Yang menarik, dulu ada seorang orientalis dari Jerman, perempuan lagi, namanya Annemarie Schimmel. Wafat tahun 2004 kalau nggak salah, atau 2003. Pernah ke Indonesia. Dia menemukan sebuah, kalau bahasa kita itu ya catatan atau manuskrip yang ditulis oleh seorang raja di India yang melihat peristiwa bulan terbelah. Ya begitu dicek, ya sama persis dengan tanggal, tahun, bulan di mana Nabi waktu itu masih di Mekah. Dia tulis tuh di India. Sebut aja namanya Shah-Rukh Khan gitu. Sebut aja namanya. Dia bilang, "Saya Shah-Rukh Khan, raja di negeri kucu-kucu Hotahe. Pada malam Senin misalnya, tanggal berapa, bulan apa, saya melihat peristiwa yang menakjubkan, ada bulan terbelah jadi dua." Nah ini mukjizat hebat, tapi dia cuma nomor 3. Nomor 2 Isra Mi'raj. Nomor 1 Al-Quran. Kenapa? Karena mukjizat itu diukur besar atau tidak dari dampak kemukjizatannya kepada umat sepanjang waktu. Al-Quran, Bapak Ibu, itu kemukjizatannya abadi sampai kiamat. Sampai sekarang orang merasakan kemukjizatan Al-Quran. Maaf, ada orang tadinya belum Islam mendapatkan hidayah karena mungkin membaca Al-Quran atau mendengar Quran dibaca. Itu kemukjizatan Quran. Ada orang kesurupan, dengar orang baca Quran, sembuh. Lo bener itu. Ada orang sakit, dibacain Quran Fatihah sama Ustadz Ismaji, alhamdulillah sembuh. Ustadz Ismaji kan Ustadz sembur ya.
Nah, itu kemukjizatan Quran juga. Lah belum lagi Al-Quran memang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Keasliannya, kemurniannya, tidak bisa ada orang yang mencoba untuk memalsukan. Maka nomor satu Al-Quran. Lah Isra Mi'raj nomor dua. Kenapa? Karena dia dari sisi peristiwanya lebih lengkap daripada bulan terbelah. Kalau bulan terbelah kan cuma itu bulan terbelah selesai. Isra Mi'raj panjang ceritanya. Dari mulai sebelum Nabi berangkat sampai nanti sesudah pulang Isra Mi'raj. Nabi Bapak Ibu itu sebelum berangkat Isra Mi'raj ada pada sebuah tahun yang dikenal dalam tarikh, dalam sejarah dengan sebutan Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana Nabi ditinggal pamannya yang namanya Abu Thalib, juga ditinggal istrinya yang namanya Khadijah. Sedih Nabi ditinggal istri, benar-benar sedih Pak Teguh, asli sedih. Sama kayak Pak Teguh lah insya Allah ya. Soalnya sampai sekarang masih tetap setia. Masya Allah. Ada juga orang meninggal istri gitu, mata menangis sebelah saja sambil melirik mencari. Kan ada begitu. Bukannya ibu-ibu yang selawatan begitu. Bila Israel datang memanggil, terus jasad terbujur di pembaringan. Terus ada tuh bagian belakang, istri meninggal katanya mata menangis sebelah saja sambil melirik siapa ganti. Nabi sedih bener. Karena begitu Abu Thalib wafat, istri beliau wafat, tekanan-tekanan dari orang musyrik semakin hebat, semakin dahsyat, sampai kemudian dakwah Nabi harus bergeser ke Taif. Karena umat Nabi dulu dakwah di Mekah kurang lebih 12 tahun, itu cuma dapat umat ya sekitar 100-an. Naik turunnya begitulah. Ada yang masuk Islam satu, ada yang pensiun terus mati. Ada yang murtad. Jadi sekitar 100-an gitu, naik turun. 12 tahun sabar, Masya Allah. Ya sama kayak sabarnya saya ngajar di Al-Muhajirin ini ya. Berapa tahun Pak Haji Masudin ini? Lebih 14 tahun. Kan sabar istiqomah saya ya. Jamaahnya segini-gini aja sama dari. Nambah satu anak muda, yang tua pensiunnya meninggal. Masya Allah. Untung ini yang pensiun yang panjang-panjang umur, kita doain moga-moga panjang umurnya. Nah, sampai kemudian Nabi ditekan dakwah ke Taif, berharap dapat sambutan dari orang Taif, ternyata dapat sambitan. Disambit Nabi, dilemparin batu di Taif sampai darah mengalir, membasahi sendal beliau. Nah, Bapak Ibu, pada saat Nabi sedang sedih ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau, langsung bertemu dengannya di Sidratil Muntaha. Nah, ini kata para ulama, Isra Mi'raj itu sesungguhnya adalah Nabi dihibur Allah, secara rohani dihibur Allah, bertemu Allah itu dihibur. Makanya Nabi mengatakan dalam satu hadis juga, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sesungguhnya sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj itu artinya ya hiburannya orang mukmin.
Wong Nabi itu kalau lagi sedih susah. Kana Nabiyyu atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla rak'atain. Nabi itu Bapak Ibu kalau lagi sedang mengalami masalah atau sedang punya problem berat, shalla rak'ataini, maka Nabi untuk membuat problemnya ringan sholat 2 rakaat. Nah kita begitu, mestinya sholat itu jadi hiburan. Lagi berat, sholat. Karena sholat itu sesungguhnya adalah saat dimana kita curhat. Kalau bahasa sekarangnya apa namanya? Curhat. Curhat pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta. Orang-orang soleh dulu begitu, Bu. Makanya beruntunglah Bapak Ibu ya, kalau Bapak punya istri yang kalau sedang berat masalah sholat. Ibu-ibu juga begitu, beruntung kalau punya suami, kalau di rumah lagi ada masalah atau berat masalah, ke masjid sholat. Alhamdulillah. Aman itu kalau ke masjid, aman. Nah makanya kadang-kadang ada guyonan. Orang rajin ke masjid itu ya kadang-kadang ya dalam rangka meringankan masalah juga. Sholat. Tapi kalau bininya rada galak di rumah ya, asal pulang ke rumah bilang, mak bikinin kopi dong mak. Kopi. Waduh. Kalau udah marah-marah udah ke masjid sholat. Nah sholat itu hiburan. Sholat itu kata Nabi mi'rajnya orang mukmin kepada Tuhannya. Nah, Nabi Isra Mi'raj itu dihibur. Apalagi tak kala Nabi bertemu nanti dengan para malaikat dan para nabi, ruh-ruhnya ketemu semua. Ini kata Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Sesungguhnya jiwa kita ini, roh kita ini, itu junudun mujannada, berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Orang kalau memang jiwanya ketemu, asik pasti. Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa seneng ngaji dan sholat jamaah, biasa seneng selawatan, tiba-tiba diajak pindah sama anaknya, Pak pindah aja yuk mak, Bu, Pak jangan dicandra, candra mah, aduh kalau hujan gede dikit biasanya apa namanya, banjir. Dia ngajak pindah di komplek yang bagusan, di sono sepi, nggak ada pengajian. Di sono sepi, nggak denger kita ada orang baca sholawat kayak tadi tuh. Sholawat macam-macam kan. Salatullahi malahat kawakib ala ahmad khairi marrakiban najaib. Anak muda gitu kan. Kalau yang Jawa nanti selawatnya Jawa, Jawanya setengah Cina lagi. Ya Badratin, ya Badratin, min hazakulla kamali, mada yu'ab, mada yu'ab, biru'an ula kamakoli. Orang Betawi nggak bisa dia. Orang ini Jawa Cina nih. Ada lagi yang biasa dengar selawatan bahasa Jawa di masjidnya. Tiba-tiba dia tinggal di komplek yang tidak ada orang kayak begitu sama sekali. Masjidnya sepi, sedih. Maka begitu ketemu komplek yang kayak begini, nikmat. Itu kenapa?
Pak Haji Somad, Pak Haji Masudi katanya nggak mau pindah dari sini. Kenapa? Karena tadi ruhnya, jiwanya sudah ketemu sama masyarakat sih. Paling kalau ngedengerin subuh-subuh ada pensiunan selawatan ngenes. Senajan urip duit pas-pasan, sing penting atine kepaiman, iki nasibe wong pensiunan, uripe ayem dununge aman, uripe ayem dununge aman. Ya Rasulullah, ya Rafi Asyaf, Atfadaya Jiratal Alamin, ya Uhailal Judi, ya Uhailal Judi. Lah, itulah jiwa. Orang itu kata Nabi, al-arwahu junudun mujannada. Ruh, jiwa-jiwa kita itu berkelompok-kelompok. Yang senang ngaji, yang senang sholat jamaah, yang senang selawatan, kalau ketemu sama yang begini ya cocok, Pak. Tapi mungkin maaf, ada yang senangnya ngafe, jalan-jalan, diajak begini nih nggak betah nih. Tapi kalau yang sudah senang, masya Allah, ngaji itu nikmat, nggak dapat senderan aja enak, apalagi senderan selonjor coba. Lo yang nggak dapat senderan aja enak ya Pak ya, apalagi yang bisa nyender kakinya nyelonjor, waduh enak banget ya, ya Allah. Nah, ngaji itu nikmat. Nah, Nabi itu dihibur Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan para nabi, kan ketemu dong. Kalau bahasa anak muda sekarang ketemu soulmate-nya, apa namanya? Soulmate, gembira. Ibu-ibu pengajian ketemu temunya gembira. Nabi kan tadi habis ditinggal wafat paman, ditinggal wafat istri, kan gitu kan? Dihibur, berangkat, ketemu gembira. Nah, ini digambarkan oleh seorang penulis Arab ya, salawat namanya. Ditulislah salawat namanya salawat nida. Dulu di kampung ini kalau mau subuh disetel. Salawat nida itu kalau mau subuh disetel. Assalatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin. Di sini setel juga ya? Di sini enggak ya? Itu selawat tentang Isra Mi'raj. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyamu wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nidaa alaika salamu. Nah, itu Nabi ketemu. Bahkan malaikat berjejer, para nabi nunggu Nabi di Masjidil Aqsa untuk sholat dan Nabi Muhammad jadi imam.
wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis samai wa antal imam. Dulu waktu saya kecil, bapak ibu saya belum tahu arti sholawat ini. Begitu saya dewasa, saya angen-angen, Masya Allah, dalam. Apalagi begitu saya coba cari tahu apa hikmah. Ternyata hiburan yang paling murah meriah itu satu, ya, ketika kita bisa curhat kepada Allah. Ya, sholat itu. Kedua, hiburan yang murah itu ketika kita bertemu dengan orang-orang yang jiwanya sama. Betul apa tidak? Lu banyak loh. Maaf ya. Ya ibu saya lah, ibu mertua di kampung. Anaknya kan ya hidupnya udah enak itu di kota. Mau kemana dianterin. Milih tinggal di kampung. Padahal rumahnya ya begitu aja orang kampung. Betul apa tidak? Rumahnya begitu aja. Mana gede lagi rumah orang kampung. Nyapunya aja sejam setengah. Orang kampung kan halamannya gede ya. Wah, luas banget. Diajak tinggal di sini. Moh, kata orang Jawa, moh itu Pak. Nggak mau, teman pengajianku di sini, gitu bilangnya. Teman pengajian saya di sini, kalau kumpulan di sini, oh begitu. Ini bapak-bapak jangan-jangan sama ya, Pak? Disuruh pindah ke Menteng kan nggak pada mau kan? Nggak kuat harganya di sana. Bayar pajaknya mahal ya Bu ya. Ya ini nikmat Pak. Nah, makanya itu nikmat bagi kita itu, Masya Allah, kita kadang-kadang lupa. Ya, ternyata begini nih nikmat, sholat di masjid, kumpul pengajian, ini mahal. Nah, Bapak-bapak, itulah peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, kata para ulama, tujuannya tasliyatun li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah hiburan buat Nabi. Yang kedua, ini saya bikin singkat aja, sebenarnya banyak. Isra Mi'raj itu semakin menegaskan bahwa syariatnya Nabi Muhammad itu di antara syariat-syariat umat dari mulai zaman dulu, ini syariat yang paling mudah, paling ringan. Nah, di situ diperlihatkan bagaimana Nabi awalnya dapat sholat berapa waktu? 50, terus akhirnya jadi 5 waktu ringan, Pak. Ini sebenarnya hanya gambaran, tapi secara umum memang syariat umat Nabi Muhammad tuh paling ringan. Ada sholat jamaah, ada kosong. Sholat kalau nggak bisa berdiri, boleh apa namanya? Duduk. Nggak bisa duduk, boleh tiduran. Duduknya aja boleh milih, boleh di kursi, boleh sila, boleh selonjor sambil nyender, boleh. Benar. Tidurannya boleh milih, boleh miring, boleh telentang, asal jangan tengkurap. Tengkurap susah sembahyang. Betul. Lah ini syariat umat Nabi Muhammad, Masya Allah, orang puasa, kalau misalnya sedang hamil menyusui, boleh dia tidak puasa. Nanti boleh bayar fidyah kalau dia khawatir pada anaknya. Kalau dia sakit, orang puasa boleh tidak puasa, nanti diganti. Begitu juga musafir. Haji jika mampu, bayar zakat jika kaya. Kalau bayar pajak boleh, waktu miskin boleh. Lagi ramai ada meme katanya, bayar zakat itu zakat dari yang kaya buat yang miskin. Kalau pajak dari yang miskin.
lagi rame. Itu syariat itu. Anda mau tanya coba, ayo, mana syariat yang paling berat? Nggak ada. Haji jika mampu, zakat kalau kaya, puasa kalau uzur boleh. Mohon maaf nih, orang yang sudah tua, kalau benar-benar ngerasa udah berat, dia ngepuasa nggak apa-apa, bayar fidyah. Kalau punya duit, Pak saya udah tua, nggak kuat puasa, tapi nggak punya duit, ya udah nggak usah puasa. Nah emang namanya udah tua pertama, kedua susah juga. Ya, Masya Allah, ini syariat Islam. Dulu sebagai perbandingan, kalau sarung pada masa syariatnya Nabi Musa, lo kena najis, itu digunting. Syariat Nabi Muhammad, sarung kita mau kita kena najis, cuci. Jangan kok najis biasa, najis anjing dan babi aja, cuci 7 kali, dicampur yang salah satunya dengan apa namanya? Tanah, suci. Gak ada yang susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidak ada ya dalam syariat ini yang aku berikan susah pada kalian. Tidak ada. Dalam ayat lain Allah berfirman yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki adanya kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Makanya hadirin Bapak Ibu, kalau ada orang menjelaskan agama Islam, kok dia menjelaskannya seakan-akan agama Islam ini susah, berarti ada sesuatu pada dirinya. Oh agama Islam susah. Itu Pak katanya sholat nggak bisa ditinggalin, itu betul. Tapi kan tadi nggak bisa berdiri, masih boleh apa namanya? Duduk. Nggak bisa ditinggalin kalau sholat memang. Musafir boleh dia apa namanya? Dijamak. Tak ada yang susah. Itu Pak puasa lapar 14 jam udah diukur sama Allah. Oh kita baru 13 jam di Indonesia. Saudara-saudara kita yang ada di negeri-negeri yang kebetulan pas siangnya lebih panjang daripada apa namanya? Malamnya. Biasanya di negeri-negeri ya bisa di kutub selatan atau daerah utara atau selatan, tergantung musim itu. Pokoknya yang siangnya panjangan, lama. Teman-teman itu kalau pas lagi musim panas, yang saya tahu di Eropa gitu, puasa sahurnya jam 2, bukanya jam 8 malam. Kadang-kadang bukanya bisa jam 10, kadang-kadang. Sahurnya jam 3. Masya Allah. Jadi unik di sana. Dia bisa sholat asar, tidur dulu. Sholat asarnya jam 6 sore sih. Jam 7 dia tidur. Bangun-bangun ntar pas buka, maghrib, setengah 11. Bangun. Buka. Habis buka dia nunggu sholat tarawih sebentar. Sahur. Tidur lagi. Masya Allah. Tapi gak ada yang susah. Karena mengerjakannya dengan iman. Mengerjakannya dengan cinta. Lah ini hikmah yang kedua. Hikmah yang terakhir karena waktu. Isra Mi'raj itu intinya sedang menjelaskan kepada kita tentang kamali kudratihi ta'ala, betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat Isra dikatakan linuriyahu min ayatin. Kami akan memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang kebesaran ayat-ayat kami. Orang itu yang sudah tahu bagaimana angkasa, tambah takjub. Makanya kan sekali-kali kalau lagi terang, jelas, kita lihat langit, nggak nyampe, Pak. Nggak nyampe. Ya, bumi ini hanya sekedar salah satu planet yang ada dari jutaan, mungkin puluhan juta planet-planet yang ada. Karena apa? Karena langit itu 7 lapis.
Sementara orang yang katanya ke Mars, ke bulan, itu baru ada di langit pertama. Bagaimana langit-langit berikutnya? Jadi bumi ini kecil banget. Bumi ini kan kecil. Masya Allah. Nah, makanya orang yang tahu ini, dia akan semakin tahu betapa kekuasaan Allah itu luar biasa. Dan dari situ manusia jadi sadar dia bukan siapa-siapa. Kadang-kadang kita suka merasa karena kita kaya kita hebat, karena kita pinter kita hebat, karena kita punya jabatan kita hebat. Sekarang kita tahu orang yang katanya hebat-hebat itu tidak ada apa-apa. Siapa dah yang paling hebat? Presiden. Kalau udah pensiun sama aja, Pak. Betul apa tidak? Presiden kalau udah pensiun, menteri yang sekarang dipanggil sama dia, mau nggak mau? Nggak mau. Saya bukan anak buahnya. Udah nggak laku. Kan begitu kan? Jangan menteri, jangan camat juga nggak mau dia. Nah, ini kan mantan katanya. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaannya sangat sempurna, dan Isra Mi'raj hanya sedang menunjukkan salah satu betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sampai di sini dulu ta'lim kita karena kondisi hujan yang luar biasa. Semoga insya Allah Bapak Ibu tidak ada apa-apa di komplek ini, airnya bisa langsung surut ya, dan insya Allah kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman wa yaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا